belum selesai. Hmm. Kalau misalkan masih banyak yang belum selesai kayak gini, repot juga nih. Hmm. Halo? Iya. Kenapa? Iya ini. Nanti nanti gue laporin lagi dah. Hmm. Iya iya. Iya. Siap. Yuk. Oh sekalian ini ya. Panggilin yang anak bawah. Yang gitu loh, yang baru gue rekrut itu. Iya, yang sempat gue ceritain. Gak apa-apa. Suruh dia kesini ya. Suka. Mana ada suka? Bos lo ini gak gampang suka sama orang. Lu jangan gampang ngasip-sipin orang ya. Ntar gue potong gaji lo. Mau lo? Yaudah, panggil dia suruh kesini. Sekarang. Anak ini kayak enak banget nih kalau misalkan dikerjain. Tapi gue juga gak kuat kalau misalkan harus ngerjain dia. Apa deh, sekali-sekali. Tapi kalau misalkan dia tahu gimana ya? Gue juga gak mau kalau misalnya ketahuan kalau misalnya gue suka sama dia. Aduh, datang lagi. Itu suara dia deh. Kamu lama banget sih. Saya udah nyuruh kamu kesini dari tadi. Kamu baru ditelepon sama Pak Anton. Ya Tuhan, saya udah nyuruh anak yang lain loh buat manggil kamu. Katanya kamu tuh susah banget buat dipanggil. Fitnah. Aku nggak percaya ya. Kamu tuh baru di sini. Ya gimana? Saya harus percaya sama kamu. Kamu aja datang aja telat ke sini. Kamu juga jarang komunikasi sama saya. Banyak hal-hal yang harus kamu sampaikan, tapi kamu nggak pernah sampaikan langsung. Kenapa? Oh, atau kamu males banget berurusan sama aku? Dengerin ya, kalau kerja di sini itu harus berurusan langsung sama saya. Apapun itu jangan pernah minta untuk disampaikan. Apapun itu langsung sampaikan ke kamu, dari kamu ke saya. Saya nggak terima laporan-laporan kamu. Saya nggak terima hujah dari kamu. Saya nggak terima alasan-alasan dari kamu melewati orang lain. Paham? Paham nggak? Jangan paham-paham aja nanti kamu nggak paham apa yang saya omongin. Nanti keluar dari sini kamu lupa. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Paham betul kan? Nah yaudah kalau misalnya paham. Saya manggil kamu ke sini bukan cuman mau ngajakin kamu ngobrol aja. Apalagi cuap-cuap di sini doang. Saya mau ngasih kamu tugas. Mukanya jangan bete gitu dong. Saya nyuruh kamu ini emang ini harus tugasnya kamu, bukan tugasnya orang lain. Tugas kamu banyak.
Ya, saya tahu kalau misalkan tugas kamu banyak. Tapi kalau misalkan kamu kerjakan dengan cepat, harusnya kamu bisa selesaiin semuanya. Kamu bilang pas lagi interview kamu bisa bekerja di bawah tekanan. Kamu bilang pas lagi kamu interview kalau kamu itu bisa multitasking. Kenapa yang kayak gini-gini aja kamu gak bisa? Baru saya tawarin loh. Kamu udah mau nolak. Gak ada niatan buat nolak. Tadi kamu ngejawab terus. Mukanya juga gak seneng banget. Kenapa sih? Kamu gak suka kerja di sini? Kantornya gak enak? Hmm? Atau kamu gak suka ngeliat muka saya? Atau kamu gak peduli soal kalau misalkan ada saya di sini? Hmm? Dasar ya. Anak baru kerja biasanya males terus. Maunya cuman pulang tenggo. Maunya bilangnya naik gaji. Tapi kerjaannya ditambah gak mau. Bukan kayak begitu. Kamu tuh kalau misalkan dikasih tahu itu diam. Jangan ngejawab terus. Kamu tuh bawel banget tuh. Kalau misalkan atasan kamu bilang, kamu harus kerjain ya, kamu harus kerjain. Bukannya kamu lempar sana, lempar sini. Nanti kamu ngomongin apa, ngomongin ini. Kalau nggak gini aja deh. Kamu kerjain semua apa yang nanti saya suruh, laporan-laporan nanti di bulan lalu, dan juga project-project yang akan mendatang. Kalau misalkan kamu bisa selesaiin tepat waktu, saya bakal beliin tas branded yang kamu mau. Iya, em, saya tahu karena eh, kamu curhat sama teman kamu dan itu suara kamu gede banget. Saya sampai keberisikan. Iyalah, kamu curhat sama teman kamu tuh suaranya gede banget. Aku sampai saya sampai mm, eh, mengingat jadinya kalau kamu itu kepengen tas branded baru. Iya ini seriusan ya tawaran dari saya. Ya, iya karena saya melihat kamu juga walaupun kamu baru masuk, saya melihat potensi dari kamu lumayan cukup baik dan juga cukup teliti ya. Enggak, saya enggak. Kamu jangan kegeeran gitu dong. Saya enggak ada niatan buat muji kamu. Ini kamu biar tahu aja kalau misalkan kamu performa tahun ini, sorry, bulan bulan kemarin itu bagus ketimbang dari bulan-bulan yang lalu. Gitu loh. Hitungannya kamu masih baru. Jangan kegeeran, masih banyak karyawan-karyawan yang lain yang lebih hebat dari kamu. Iya, seriusan. Kalau misalkan kamu bisa kerjakan laporan yang saya kasih di bulan lalu dan project-project yang mendatang, saya bakal beliin tas branded yang kamu mau. Emang yang kamu mau itu tas branded yang kayak gimana sih? Iya, iya saya mau tahu aja. Saya nggak terlalu peduli juga. Ini kan biar kamunya semangat. Hitung-hitung ini reward lah kalau misalkan kamu udah ngerjain dengan teliti dan dengan bagus, kamu nggak pernah telat masuk ke sini. Iya saya tahu juga kalau misalkan yang lain juga nggak pernah telat. Tapi ya saya ngeliat kamu lebih rajin aja daripada yang lain. Udah deh, jangan bawel kayak gitu. Saya cuma tahu aja, pengen tahu aja kalau misalkan kamu mau tas yang kayak gimana. Tas itu. Ya udah nanti saya beliin kalau misalkan kamu mematuhi apa yang saya bilang. Oke. Serius deal? Deal. Nanti minta langsung tagih ya ke saya kalau misalkan semuanya yang kamu kerjain itu udah selesai. Anyway, kamu udah makan belum? Um,
Ya saya dengar kalau misalkan kamu nggak puasa. Ya kamu tuh tadi cerita di lobi sama teman kamu. Saya tuh kedengeran. Kamu tuh kalau ngomong suaranya gede banget. Makanya tuh kalau misalkan kamu ngobrol sama orang itu suara dikecilin. Biar orang lain tuh nggak tahu. Jadi kamu nggak kayak kegeeran kayak gini. Hmm. Hmm. Tapi kamu udah makan belum kesini? Belum makan? Kenapa kamu belum makan? Kamu udah nggak puasa, nggak makan juga. Apa fungsi kamu kalau misalkan kamu nggak makan dan nggak puasa juga? Kamu pikir ini kantor dari orang tua kamu? Kamu pikir ini kantor keluarga kamu? Ketika kamu sakit, kamu boleh pulang, kamu boleh istirahat. Gak bisa kayak gitu. Nanti kalau misalkan kamu sakit, kamu harus tetap kerja. Emang kamu mau? Saya nggak mau ya punya bawahan yang sakit-sakitan, apalagi punya penyakit emah karena nggak diingetin sama atasannya makan. Saya nggak mau ya. Ya sudah, kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa? Saya bantu kamu untuk makan sekarang. Saya mau pesan online. Saya juga nggak puasa hari ini. Ya, gak usah pedulin saya lah. Saya juga nggak puasa hari ini. Kamu mau makan apa? Hmm. Terus ada yang lain? Minumannya? Kalau 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 misalkan saya yang tawarin itu berarti saya yang bayarin. Kamu nggak boleh ngeluarin uang. Kamu harus menghargai apa pemberian dari atasan kamu. Nanti kamu makan aja ya. Oke. Jangan banyak alasan. Saya tahu kalau misalkan kamu itu nggak enakan. Saya tahu banget kalau misalkan kamu itu mungkin kamu baru pertama kali juga ya. Kalau misalkan dibeliin makan sama atasan kayak gini. Saya nggak peduli. Bukan berarti saya beliin kamu makan itu berarti saya peduli. Saya nggak peduli kamu mau makan atau enggak. Saya cuma nggak mau dibilang atasan yang diktator atau mungkin atasan yang pelit. Kamu pahamilah konteksnya. Siapa juga yang mau beliin buat kamu? Yaudah, ini saya udah pesen ya. Nanti kalau misalkan ada nama, ntar kita makan di sini berdua. Ya iya makan di sini berdua lah, masa makan di kantin? Aneh-aneh aja kamu. Apa kata orang kalau misalkan saya kelihatan makan? Dan juga apa kata orang kalau misalkan kamu makan sendirian di kantin? Sini. Sini lebih dekat. Saya pegang dahi kamu ya. Panas. Ini saya udah beliin obat buat kamu. Tadi Rini bilang kalau misalkan kamu itu sakit dan kamu memaksakan untuk kerja. Saya nggak tega sebagai atasan kamu ngebiarin bawahannya itu kerja di bawah tekanan sakit. Dan saya nggak bisa ngelarang kamu untuk tidak bekerja karena saya juga butuh kamu. Jadi saya harap kamu kerjanya di kantor saya aja di sini, di ruangan saya maksudnya. Jadi kamu bisa merasakan lebih tenang saja. Nggak apa-apa, kamu juga lagi sakit. Enggak, bukan bermaksud perhatian kamu. Saya cuman tadi kan saya udah bilang kalau misalkan saya nggak mau jahat sama bawahan saya, apalagi bawahan saya kamu yang masih baru ini, yang dimana nggak pernah ngobrol sama saya, nggak pernah komunikasi sama saya, nggak pernah yang namanya berinteraksi sama saya. Saya mau meninggalkan kesan yang baik saja sama kamu. Siapa tahu kan kamu bentar lagi keluar dari sini dan mengenalnya
atasan kamu atasan yang buruk. Saya nggak mau hal itu terjadi. Ya, ini saya udah beli obat paracetamol buat kamu. Nanti makan, langsung minum obatnya. Lagi pula, kamu kenapa bisa sampai sakit begini sih? Cerita aja. Cerita aja. Udah azan? Iya, gak apa-apa nantilah. Kamu cerita saya dengerin. Jadi kamu terlalu ngurusin banyak orang lain. Begitu juga keluarga kamu selalu minta tolong sama kamu. Menurut pemahaman saya, kalau misalkan kamu begini terus, ini bakal berpengaruh sama perusahaan kita. Kalau misalkan kamu begini terus, ini bakal berpengaruh ke depannya untuk masa depan perusahaan kita. Perusahaan saya lebih tepatnya. Dan saya nggak mau hal ini terjadi lagi. Kalau misalkan butuh apa-apa, hubungi saya. Nggak apa-apa. Bener-bener nggak apa-apa. Kalau misalkan butuh apa-apa, panggil saya. Kalau butuh apa-apa, telepon saya. Kalau butuh dana tambahan, telepon saya. Kalau kamu butuh bantuan hal-hal yang lain, itu kamu bisa telepon saya langsung. Oke? Saya nggak tega juga ngeliat kamu sakit kayak gini. Enggak, saya nggak tega aja kalau misalkan kamu, maksudnya saya nggak tega kalau misalkan kamu ya kayak begini, sakit, maksain buat kerja, apalagi saya juga nyuruh kamu pasti bakal kerjanya banyak banget. Jadi saya mau kamu tuh fokus sama kerjaan, apa yang udah saya kasih, dan kamu mendapatkan apa yang kamu mau, hadiah dari saya. Dan kamu juga gak stres mikirin keluarga kamu itu. Paham? Nanti saya kasih bonus lah kalau misalkan udah selesai juga dari tugas-tugas dari saya, kamu boleh liburan ke Bali. Enggak. Saya bukan stalker kamu ya. Saya juga nggak tahu kalau misalkan kamu juga suka ke Bali, tapi siapa yang nggak suka Bali? Ya saya pikir semua orang suka Bali, jadinya ngehadiahin buat kamu pergi ke Bali tuh that makes sense sih gitu. Enggak, saya nggak cari tahu siapa-siapa. Kamu jaga mulut kamu ya. Enggak, jaga mulut kamu. Saya nggak pernah kayak gitu. Saya cuman, ya saya pikir semua orang itu pasti suka Bali dan semua orang itu pasti pernah ke Bali. Iya saya tahu kalau misalnya nggak semua orang, tapi ya siapa tahu kalau misalkan kamu nggak pernah ke Bali kan, gara-gara kerjaan ini kamu bisa ke Bali juga. Ya nanti biayanya nanti saya yang tanggung. Semua nanti direkap saja, nanti saya bakal transfer kamu. Iya, saya emang baik. Kamu tanya juga anak-anak yang di bawah, saya juga emang baik orangnya. Siapa yang bilang saya jahat? Hah? Anak-anak lain bilang saya jahat. Bener-bener anak-anak. Lama-lama gue pecat-pecatin juga di semuanya. Enggak, saya tuh baik ke semua orang. Gak cuman kamu doang. Ya. Kamu nih selalu percaya apa kata orang. Makanya tuh kalau misalkan mau kenal orang, jangan dari mulut ke mulut. Jangan dari katanya gila wakola. Saya gak suka. Kalau misalkan kamu mau mengenal saya, kalau kamu mau mengenal atasan kamu jauh lebih baik dari yang lain, maka kamu harus komunikasi sama saya. Kamu harus laporan sama saya. Kamu harus ada di samping saya kalau misalkan saya kerja. Iya saya tahu kalau misalkan kamu punya kerjaan lain, tapi iya ini kan biar kamu mengenal saya jauh lebih dekat. Katanya kamu mau memahami orang dengan baik.
Masa kayak begitu aja nggak mau? Ya kan? Ya begitu. Sebentar. Iya, halo. Oh, makanannya udah di bawah. Siap siap. Ntar saya ke bawah ya Pak. Ntar di bawah Bapak ketemu sama bawahan saya. Iya, yang cantik orangnya. Jangan digoda ya. Kalau Bapak goda, saya akan hancurkan keluarga Bapak. Ya udah, makanannya udah di bawah. Kamu ambil ya. Awas, jangan sampai orang lain tahu kalau misal saya nggak puasa. Oke. Ambil makanan di bawah.